Sofyan adalah salah satu calon legislatif atau caleg DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrat. Dia tengah menjalani terapi mental di Padepokan Anti Galau Al-Bustomi, Desa Sinarancang, Kabupaten Cirebon. Perolehan suara pileg yang masih jauh dari harapan membuatnya selalu dihantui perasaan was-was. Sofyan pun memilih meninggalkan rumahnya di Desa Astana Japura lantaran stres menghadapi banyak tagihan hutang. Sedikitnya 300 juta rupiah ia habiskan untuk biaya pencalekan. Berharap dipilih warga, namun suara Sofyan justru di luar harapan. Kira-kira biaya udah berapa juta Pak? Juta untuk biaya? Saya sudah habis 300 juta. Tapi sekarang gimana Pak? Yang perolehan sementara ya ini? Masih was-was saya. Masih was-was. Ya. Dari 8.000 suara itu yang diperoleh sementara oleh Bapak, berapa ribu lagi Pak yang akan diperoleh untuk memenangkan Bapak ini? 6.000 lagi. 6.000 lagi. Selain Sofyan, di Padepokan Al-Bustomi juga terdapat sejumlah caleg gagal dan tim sukses caleg yang mengalami tekanan batin. Mereka kini tengah menjalani terapi mental untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan dapat menerima resiko politik yang dijalaninya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Warji Supriyadi, TV One mengabarkan. Itu dia sejumlah pengalaman caleg yang gagal menjadi wakil rakyat dan kemudian mengalami depresi begitu. Dan kita akan berbincang mengenai hal ini. Kita sudah ada Pak Wiwit bersama saya saat ini. Beliau adalah suami dari salah satu caleg untuk DPRD 1 Jawa Barat Pak ya. Dan ternyata gagal. Dan pernah juga kemarin ketika sudah ada penghitungan suara dilakukan, kemudian suara tidak banyak begitu Pak ya, dan kemudian mengalami depresi. Bapak bisa diceritakan pengalamannya mungkin ketika itu, Anda Anda mengikuti penghitungan suara waktu itu? Mengikuti ya Bu. Dan pada saat apa Anda merasa bahwa ini tidak masuk nih? Jadi pada saat itu saya itu rapat di salah satu hotel sama teman-teman tim. Kondisi memang waktu itu saya banyak waktu yang terkuras, pikiran dan sebagainya. Jam 11 malam itu saya ceritanya pulang. Tapi sebagian teman-teman juga pada telepon ingin ketemu. Begitu saya pulang ke rumah, ada salah satu sampel tim melaporkan ke saya, kemudian ngasih formulir C1. Saya spontanitas kaget. Kaget karena? Ya kaget, pas posisi memang capek, kaget gitu kan, lihat formulir C1, kok padahal keluarga saya ada gitu, nyoblos di TPS tersebut kok nggak ada gitu, saya ngedrop gitu kan, ngedrop. Kemudian pada saat itu juga saya langsung ke Padepokan Pak Ustadz. Apa yang dirasakan ketika itu? Ketika Anda tiba-tiba melihat itu, kemudian ada pusing atau apa gejala awalnya? Ya, karena beban berat yang saya rasakan itu memang berat. Akhirnya saya berkehendak lari ke Pak Ustadz. Spontanitas aja gitu kan, spontanitas. Ya tidak tahu kondisi saya saat itu. Pokoknya kondisi ini aja deh, kondisi gelap gitu. Yang paling membuat Anda tertekan ketika itu apa? Apa yang Anda pikirkan begitu? Pertama ya masalah uang yang sudah saya keluarkan Mbak. Berapa kalau boleh tahu Pak jumlahnya? Ya kurang lebih 250-an. 250 juta? Iya. Ini tidak sedikit tentunya Pak ya? Ya sebetulnya sih ya buat saya yang cara ngumpulinnya lama gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan juga kayaknya lebih daripada itu dari saya. Mungkin. Lebih banyak ya rekan-rekan Anda? Tapi menurut saya uang segitu ya selama ngumpulin 5 tahun ya cukup lumayan berat gitu. Itu nggak ada utangan tapi? Ya, uang Anda sendiri? Atau ada Anda utangan sampai meminjam atau bagaimana? Sebagian mendapatkan itu? Sebagian pinjam juga sih. Sebagian pinjam juga iya. Boleh tahu berapa pinjamnya begitu Pak? Ya kurang lebih ya 50 lah. 50 juta? Iya. Dan selain itu Anda mengumpulkan sendiri? Iya sendiri. 200 juta uang sendiri, 50 juta 50 juta pinjam. Iya. Oke. Dan ini kan belum final ya Pak ya. Kalau memang ketika nanti KPU menghitung dan Anda masuk begitu, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan ketika istri Anda begitu masuk menjadi wakil rakyat? Apa yang akan dilakukan? Langkah pertama akan mengembalikan uang atau apa yang akan dilakukan? Langkah pertama seandainya saya hasil rekapitulasi terakhir
saya terpilih, ya pertama saya memprioritaskan membayar hutang dulu, Mbak. Membayar utang dulu. Membayar hutang dulu. Dari ya. gaji mungkin ya? Iya, mungkin dari gaji ya. Oke. Mbak Popi, Anda mungkin dari pengalaman Pak Wiwit ini bagaimana Anda melihatnya? Ini masuk kategori bagaimana? Ya tadi kan sempat disampaikan sama Pak Wiwit bahwa pada saat kondisi lagi lemah gitu kan, secara emosi lagi fisik ya, kemudian mendapatkan informasi datanya itu kosong. Memang agak unik juga sih kasusnya karena gak ada sama sekali. Yang Kalau milih. sampai blank gitu kan juga kayaknya ada sesuatu gitu kan. Kemudian begitu melihat kenyataan langsung gelap gitu kan. Betul. Maka pikiran pada saat itu adalah tidak mengingat apapun ngeblank dan langsung dibawa ke sana gitu kan. Cuman yang menarik di sini adalah blanknya ini apakah kondisinya tergeletak atau berteriak atau apa yang terjadi Bagaimana pada saat ketika itu Pak Wiwit? Pada saat itu ya spontan saya diem gitu. Diem dari keluarga langsung berangkat ke sana gitu kan. Posisi di sana ya saya pokoknya nggak ingat apa-apa gitu. Oh, diam kemudian Nggak Anda ingat merasa tidak tersadar begitu Iya, berapa iya. lama? Jadi kondisi manusia pada saat dia menghadapi kenyataan kaget dulu kan. Jadi dia freeze. Jadi dia stuck kayak gini kayak binatang pada saat dikejar-kejaran nih rusa sama harimau, dia akan matikan dulu semuanya tuh. Bisa dibilang stuck dulu dan dia ngeblank gitu loh. Nah itu dibawa, untung ya dibawa cepat untuk bisa mengatasinya sehingga bisa kembali gitu kan. Artinya bisa berada dalam kondisi berpikir secara mengikhlaskan ya poinnya itu. Ya, kemungkinan kalau misalnya tidak dibawa untuk berobat atau itu bisa mengakibatkan dari stres tersebut bisa jadi depresi larinya ke gangguan jiwa. Oke. Saya juga masih ingin tahu Pak Wiwit, uang 250 juta yang Anda katakan sudah dihabiskan itu untuk apa saja begitu ya? Nanti mungkin bisa diceritakan. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.